Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Pada video ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Yesus dan gerejanya. Tentunya kita sudah belajar dari Injil Matius, pasal 16, ayat 16. Mengenai di dalam pengakuan imannya, Petrus mengatakan bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja perlu dan penting untuk memproklamasikan nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Gereja menyatakan pengajaran yang fokusnya pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Karena gereja, kepalanya, pemimpinnya, dan rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus, yang telah inkarnasi, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur karena di Alkitab dengan jelas bahwa gereja Tuhan tidak mungkin mengalami sebuah pemusnahan. Karena masih banyak orang-orang percaya, orang-orang pilihan, orang-orang yang telah ditentukan Tuhan, yang akan lahir, yang akan ada dalam sejarah manusia. Kalau gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah bersama itu dibongkar, atau dilarang untuk didirikan, itu tidak akan pernah menghambat dan tidak akan pernah membuat gereja secara hakikatnya mengalami kemunduran. Makin dihambat, makin merambat. Artinya gereja di mana ada persekusi, ada penganiayaan, maka di situ akan bertambah banyak orang-orang percaya. Dan kita bersyukur karena Tuhan memelihara gerejanya. Gereja yang sejati bukan hanya dilihat dari liturgi ibadahnya dan puji-pujian yang berpusat kepada Kristus, tetapi juga pengajarannya, kembali kepada pengajaran yang komprehensif dari Alkitab. Dan penggalian pengajaran dari Alkitab itu betul-betul diekspos keluar dari dalam ajaran Alkitab untuk diterapkan dan diperoleh pengertian-pengertian yang dapat dilakukan dalam konteks apapun. Dan gereja yang sejati akan berupaya untuk menjalankan mandat Allah, yaitu pemberitaan Injil dan transformasi budaya. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan kepada kita dorongan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil dalam konteks kekinian bukan hanya untuk generasi berikutnya dari kekristenan yang dilahirkan oleh orang-orang Kristen atau ada di dalam keluarga Kristen atau ada di kantong-kantong Kristen, desa kota Kristen atau negara yang dipengaruhi kekristenan, tetapi penginjilan juga dapat dilakukan kepada semua orang yang belum menjadi Kristen. Dan ini perlu untuk ditingkatkan. Kita bersyukur penggunaan teknologi digital dengan platform berbagai cara, kita memberitakan Injil. Bukan hanya menggunakan traktat, dalamnya ada tulisan dan gambar, bukan hanya melalui radio yang bersuara menceritakan tentang karya Tuhan yang menyelamatkan umatnya, tetapi juga dapat digunakan melalui berbagai media sosial yang lain. Entah kita lakukan secara rutin setiap hari, atau kita lakukan tiap minggu melalui media sosial yang ada. Kita bersyukur pergerakan ini tidak bisa dihambat lagi oleh kebijakan politik manapun, oleh kekuatan dari militer manapun, atau kekuatan fundamentalis manapun. Karena berita Injil, cepat atau lambat, akan menyebar ke pedalaman, ke desa, ke kota-kota besar, ke kota-kota kecil, dimanapun berada, di berbagai negara manapun. Dan kita percaya bahwa gereja yang sehat, gereja yang sejati, bukan hanya memiliki kemampuan di dalam memaintain pelayanan internal, baik itu memberikan kelas-kelas katekisasi bagi jemaatnya, kelas-kelas sekolah minggu bagi anak-anak dan remaja pemuda, atau juga pembinaan-pembinaan dan doa-doa di dalam persekutuannya, tetapi juga gereja yang mentransformasi, ikut terlibat memperbaiki zaman dengan mendorong setiap jemaat ikut terlibat di dalam mempengaruhi zaman ini, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, atau apapun, dari sisi pemerintahan, dari sisi upaya-upaya sosial politik dan ekonomi manapun. Gereja menjadi pusat pembaharuan kebudayaan. Karena melalui gereja, semua akan digarap bidang-bidang kehidupan. Dari sekolah, universitas, kemudian rumah sakit, kesehatan, perekonomian, bisnis, entrepreneurship, bahkan media-media yang ada. Melalui gereja dan orang-orang gereja yang takut akan Tuhan,
maka nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Dan saya bersyukur kalau kita ikut terlibat di dalamnya. Tidak cukup hanya di Yerusalem saja kita menjadi saksi. Kita juga perlu ke bagian dari tempat yang lain, ke Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Tidak cukup hanya puas dengan jumlah jemaat yang ada di gereja kita, atau dengan keteraturan di dalam liturgi gereja kita, atau perpindahan antar anggota gereja, migrasi antar anggota gereja dengan denominasi yang beragam. Itu tidak cukup disebut gereja yang sejati. Gereja yang sejati harus terus bergerak. Bukan hanya bisa menjawab tantangan zaman, tetapi berani menantang zaman yang bengkok ini. Kembalikan prinsip-prinsip kehidupan yang benar, yang adil, yang suci di dalam zaman ini. Kita tahu berbagai kebutuhan kita sulit dicukupkan karena banyak yang tidak jujur. Kita tahu bahwa banyak penipuan, banyak plagiaris, banyak korupsi, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak cukup kita memuaskan diri dengan kebutuhan kita. Kita harus berjuang dengan masif menceritakan Tuhan menyelamatkan umatnya. Kiranya kita semakin meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, pastilah kita memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya dengan pengertian ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semakin benar-benar mengerti hubungan Yesus dan gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin.